Sinopsis film mengucapkan selamat tahun baru 2022, semoga tahun 2022 ini kita dapat mendapatkan keberkahan. Amin. Layangan putus episode 7 bagian A tayang hari ini. Sinopsis film kali ini mau mereview alur cerita dari Layangan Putus bagian A ya. Tapi sebelum lanjut, boleh dong di subscribe dan like-nya duku untuk sinopsis film. Di episode sebelumnya Aris dan Kinan bertengkar hebat sehingga membuat perut Kinan kontraksi dan dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit Kinan harus dioperasi sesar. Nampak Aris menunggu di luar terlihat sangat khawatir pada Kinan dan bayi mereka. Pada saat bayi sudah bisa dikeluarkan ternyata bayi Kinan mengalami gagal napas. Para dokter sudah berusaha maksimal menolong bayi Kinan tetapi bayi Kinan tidak terselamatkan. Kinan terus bertanya kepada dokter bagaimana keadaan anaknya tetapi dokter belum memberitahu keadaan anaknya. Dokter yang bertugas keluar dari ruangan operasi, memberitahukan kepada Aris tentang kondisi Kinan dan calon bayi mereka. Dokter mengatakan bahwa dokter telah berusaha keras untuk menyelamatkan bayi mereka tapi bayi mereka tak tertolong lagi dan meninggal. Aris sangat terkejut mendengar penjelasan dokter sehingga tak sanggup berkata apa-apa lagi. Aris menelpon ibu Kinan untuk memberi kabar tentang keadaan Kinan yang telah kehilangan bayinya. Lalu Kinan keluar dari ruangan operasi dan mau dipindahkan ke ruangan perawatan. Ketika di ruangan Kinan terlihat jelas masih sangat marah dengan Aris bahkan tak mau disentuh Aris. Aris mengambilkan minum untuk Kinan. Tetapi Kinan tidak mau, Kinan hanya ingin pulang. Aris menjelaskan bahwa Kinan belum boleh pulang karena belum stabil tetapi Kinan tetap berisi keras ingin pulang. Ibu Kinan datang ke rumah sakit dan menanyakan kepada perawat, di mana ruang perawatan setelah persalinan. Ibu Kinan sampai di ruangan Kinan, langsung memeluk Kinan sambil meneteskan air mata karena melihat kondisi Kinan serta telah kehilangan calon cucunya. Ibu Kinan selalu menguatkan Kinan untuk tetap bersabar dan mengikhlaskan kepergian calon bayi mereka. Ketika pemakaman Reno calon bayi Aris Kinan sudah selesai, tanpa disadari Aris Lydia datang ke pemakaman Reno untuk turut berduka kepada keluarga Aris. Kinan melihat Lydia tampak sangat membenci Lydia bahkan tak mau bersalaman dengan Lydia. Aris dan Lydia tampak tak merasa bersalah dan biasa-biasa saja di pemakaman Reno. Setelah pemakaman, Kinan memasuki kamar yang sudah disiapkan untuk calon bayi mereka Reno. Kinan merenungi dan memeluk guling kecil sambil kembali menangis. Pada tahlilan pertama, Raya merasa sangat sedih telah kehilangan calon adiknya sampai-sampai Raya menghayal kalau sedang menggendong calon adiknya. Kinan duduk di kamar, Aris datang ingin berbicara tetapi Kinan tidak mau dan Kinan malah pergi ke kamar Raya yang terlelap tidur. Di sisi lain Aris melihat ke kamar calon anaknya. Aris menangis dan menyesali perbuatannya sambil mencopoti stiker-stiker di depan pintu calon anaknya. Di pagi hari pembantu Kinan memberitahu Kinan jika kue untuk tahlilan tidak bisa diantarkan ke rumah. Aris yang mendengar hal tersebut langsung menawarkan diri untuk menggambilnya dan mengajak Kinan untuk ikut dengannya sembari jalan-jalan tetapi Kinan tidak mau. Dalam perjalanan mengambil kue, Aris menelpon Lydia dan meminta maaf kepada Lydia karena baru bisa menghubungi Lydia. Lydia takut dan khawatir keadaan Aris dan berpikir kalau kematian calon anak Aris dan Kinan adalah kesalahan Lydia. Namun Aris membantahnya dan menyuruh Lydia untuk jangan merasa bersalah. Di pagi hari ibu Kinan berpamitan untuk pulang. Di saat Aris membawakan koper ibu Kinan berkata bahwa apa yang terjadi di keluarganya bukan kesalahan Aris tetapi firasat ibu Kinan benar tentang ibu Kinan sebelumnya yang tidak merestui pernikahan Aris dan Kinan. Kinan sedang berada kamar Reno, Aris kemudian mendatangi Kinan ke kamar Reno juga dan menyuruh Kinan untuk istirahat. Aris mencoba mengajak Kinan untuk membereskan kamar Reno. Kinan yang mendengar hal itu merasa belum bisa membereskan kamar Reno karena belum siap. Seketika terjadi pertengkaran hebat di antara Aris dan Kinan. Kinan menyalahkan Aris atas semua yang terjadi kepadanya dan calon bayi mereka. Aris yang tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian Aris pun pergi meninggalkan Kinan. Di sisi lain Kinan kesal dengan kehidupan pernikahannya saat ini karena Aris telah berubah tidak sama lagi seperti dulu ditambah lagu buah hati yang Kinan nanti meninggal.
Kinan pun melampiaskan kekesalan dan amarahnya. Oh, ada benda-benda di kamar Reno dengan mengobrak-abrik kamar calon bayinya yang telah meninggal. Semua terlihat berantakan selaki. Aris yang tadi meninggalkan Kinan ternyata pergi ke apartemen Lydia dan disambut oleh Lydia yang mencoba untuk menenangkan Aris yang kelihatan sangat kacau dari raut mukanya. Dari sana mereka langsung melakukan adegan mesra hingga ke atas ranjang, akan tetapi saat Lydia mencoba membuka baju Aris mencegahnya dan langsung bangun dan menuju cermin dan menangis sejadinya karena dalam hatinya pun ada luka yang mendalam karena kehilangan Reno dan mungkin dalam hatinya ada bagian kecil yang membenarkan perkataan Kinan barusan saat mereka bertengkar hebat di kamar bayi mereka. Di saat itu Lydia kembali mencoba menenangkan Aris dengan mengatakan segala sesuatu yang terjadi bukanlah salahnya. Pada waktu pagi hari berikutnya di rumah Kinan, di sana Lola datang dan mencari Kinan. Lola masuk ke kamar bayi dan di sana ternyata Kinan tertidur sambil duduk bersandar pada salah satu lemari. Lola sadar bahwa telah terjadi sesuatu tadi malam dan dengan berhati-hati dia membangunkan Kinan dan menanyakan keadaan Kinan, namun Kinan menjawab dia baik-baik saja. Lola menyadari bahwa hal itu bukanlah jawaban yang sebenarnya dari hati Kinan. Dengan pasti Lola meyakinkan Kinan untuk bercerita padanya sebagai sahabat apa yang sebenarnya terjadi. Dari sana Kinan bercerita kepada Lola tentang segala sesuatu yang terjadi dan semua kesedihan yang dia pendam atas kejadian yang baru saja menimpa dirinya sehingga menghancurkan hidupnya, sebagaimana kamar bayinya yang sudah porak-poranda tak berbentuk lagi. Di sekolah Raya di mana Aris mengantarkan Raya, di sana mereka disambut guru dan teman-teman Raya yang mengucapkan bela sungkawa. Setelah Raya bersama teman-temannya, Lydia meminta Aris untuk ke ruangannya karena ada hal penting yang ingin Deka bicarakannya. Saat sampai ruangannya, Lydia langsung mencoba mencium Aris dan sontak Aris pun menolaknya karena dia masih merasa terpuruk akan kondisinya saat ini. Dari sana terlihat kekecewaan di muka Lydia. Untuk mencairkan suasana, Lydia mencoba untuk menanyakan tentang Kinan. Aris agak marah karena hal itu dan sedikit membentak Lydia untuk tidak menanyakan tentang Kinan karena menurut Aris Lydia sedang tidak mengerti bagaimana penderitaan Kinan saat ini dan meminta Lydia untuk bersabar menunggu sampai kondisi mereka membaik. Sementara itu di rumah, Kinan kali ini didatangi sahabat baiknya Dita. Setelah basa-basi, Dita menawarkan diri untuk membantu Kinan jika memang Kinan membutuhkan bantuannya, dan saat itu Dita menyinggung tentang membereskan kamar Reno dan saat itu perasaan Kinan kembali campur aduk dan akhirnya menumpahkan perasaannya dengan marah ke Dita karena menganggap Dita yang orang-orang yang dekat dengannya tidak bisa memahami kondisinya saat ini. Seketika itu Kinan pergi meninggalkan Dita dengan menaiki mobil dan sempat dicegah Dita namun tidak berhasil tanpa bisa menjelaskan maksud dari perkataannya barusan. Ternyata Kinan pergi berziarah ke makam Reno dan dengan perasaan yang masih sangat sedih dia berbicara dengan Reno di atas kuburan Reno dan di sana dia mengeluarkan foto keluarga yang mana ada dia, Aris dan Raya. Dia bermaksud mengenalkan Aris dan Raya kepada Reno yang mana mereka adalah ayah dan kakaknya Reno yang belum sempat bertemu dengan Reno saat dia dilahirkan. Sesaat kemudian hujan turun dan membasahi seluruh tubuh Kinan. Kinan yang sampai di rumah dalam kondisi badan basah disambut oleh Aris dan menanyakan dia dari mana dan habis melakukan apa. Kinan berlalu begitu saja tanpa menatap dan menanggapi pertanyaan Aris. Karena hal itu Aris berteriak dan menarik badan Kinan sehingga mereka berhadapan. Aris mengatakan bahwa yang sedang terpukul dan sedih bukan hanya Kinan seorang. Aris juga mengaku dalam kondisi yang sama sambil mencoba memeluk Kinan. Dari kejadian tersebut Kinan mulai mencoba menerima Aris kembali dan mencoba untuk bangkit dari kesedihannya. Saat Kinan dan Aris berada di kamar, Aris mencoba untuk mengajak Kinan berhubungan namun ketika mereka sudah di ranjang sama seperti kejadian di apartemen Lydia, di sini Kinan menghindar dan langsung membelakangi Aris karena dia merasa masih kecewa dan masih belum bisa menerima Aris kembali sepenuhnya. Ketika Aris sudah tertidur ternyata Kinan masih bangun dan masih memiliki hasrat untuk membongkar perselingkuhan Aris dan Lydia. Saat itu Kinan mencoba untuk mengambil dan membuka telepon seluler Aris namun terkunci. Namun Kinan mempunyai intuisi bahwa pin telepon seluler suaminya tersebut pastilah berkaitan dengan Lydia.
Dengan yakin Kinan mencoba memasukkan tanggal lahir Lydia dengan melihat di file foto KTP Lydia yang pernah diberikan Lola kepadanya tempo hari dan mengejutkannya sangkaan Kinan benar adanya. Kinan berhasil membuka kunci telepon seluler suaminya dan dia mencoba untuk mengoneksikan aplikasi obrolan yang biasa Aris pakai ke laptopnya sehingga dia bisa menyadap obrolan Aris dan Lydia dari sana. Setelah beberapa waktu Kinan mengetahui ternyata Aris masih berhubungan dengan Lydia dan dari sana Kinan berencana mempertemukan mereka berdua di satu tempat, dan dari laptop tersebut Kinan mengatur pertemuan tersebut yang berkedok acara makan malam yang mana Lydia dan Aris tidak menyadari bahwa itu adalah rencana Kinan. Pada waktu yang diatur Kinan Aris sampai duluan di restoran dan dia tahunya bahwa itu adalah acara makan malamnya berdua dengan Kinan untuk mencairkan suasana hati mereka berdua. Tanpa disangka-sangka ternyata Lydia datang dan langsung mencium Aris dari belakang. Sontak Aris terkejut dan menghindar karena dia bingung kenapa Lydia ada di sana. Lydia berkata bukannya Aris sendiri yang mengundangnya ke sana. Dalam kebingungan Aris dan Lydia, Kinan pun datang dengan tersenyum kepada mereka berdua dan episode 7 bagian B pun berakhir. Akhir episode kali ini benar-benar membuat kita sebagai penonton jadi mati penasaran tentang bagaimana lanjutan kejadian di restoran tersebut. Demikian sinopsis serial Layangan Putus episode 7 bagian B kali ini, semoga dapat menghibur teman-teman sekalian dan jangan lupa subscribe, share dan like ya. Terima kasih.